Haleluya. Shalom Bapak Ibu, salam sejahtera di dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Bersyukur kepada Tuhan, kesempatan hari ini kita masih bisa kembali berjumpa dalam persekutuan kita dengan Tuhan. Sungguh merupakan sebuah anugerah yang luar biasa yang Tuhan sudah berikan di dalam kehidupan kita sebagai anak-anak Tuhan yang setiap hari selalu berhadapan dengan situasi keadaan masing-masing kita yang mungkin berbeda, tidak sama satu dengan yang lainnya, dan mungkin acap kali kita merasa begitu berat, beban demi beban yang harus kita tanggung. Dan kita berhadapan dengan sesuatu yang tidak kasat mata, sesuatu yang tidak kelihatan secara fisik, tetapi membebani, menghambat, menekan kita. Problema demi problema yang terjadi dalam kehidupan kita bisa saja membuat kehidupan kita mulai kemudian bertanya, apakah Tuhan masih menolong saya? Apakah Tuhan masih mengasihi saya? Apakah Tuhan masih memperhatikan saya? Seperti halnya yang terjadi pada umat Tuhan ketika mereka sudah pulang dari pembuangan, mereka sudah berada di tanah air mereka, tetapi mereka masih harus mengalami penjajahan demi penjajahan, lepas dari Babel, masuk ke Persia, masuk ke zaman Yunani, masuk ke zaman Romawi. Sehingga mereka mempertanyakan sebuah pertanyaan. Ketika Tuhan berkata, aku mengasihi engkau. Mereka berkata kepada Tuhan, dengan cara apakah Tuhan mengasihi kami? Karena problema-problema, masalah demi masalah yang terjadi dalam kehidupan mereka, yang seakan-akan tidak pernah berhenti, yang terus bergulir, mengalir, menghantam kehidupan mereka, sampai mereka merasa jengah, jenuh dengan keadaan yang terjadi. Tetapi kita percaya bahwa Tuhan kita, Tuhan yang luar biasa. Tuhan yang selalu punya strategi-strategi yang unik untuk membuat kita memenangkan setiap persoalan yang terjadi dalam kehidupan kita masing-masing. Jika kita mengikuti apa yang Tuhan mau untuk kita kerjakan di dalam menghadapi segala persoalan tersebut, maka kita akan melihat kemenangan demi kemenangan terjadi dalam kehidupan kita. Hari ini kita akan lihat strategi jitu mengalahkan masalah. Kita akan belajar cara Tuhan mengalahkan Yeriko. Kita akan lihat bagaimana Tuhan memimpin bangsa Israel untuk mengalahkan hambatan pertama mereka sesudah menyeberang sungai Yordan, yaitu Yeriko. Kita akan membaca dalam kitab Yosua pasal yang ke-6, ayat yang kedua. Yosua pasal yang ke-6, ayat yang kedua. Dalam bagian ini Tuhan berkata kepada Yosua, berfirmanlah Tuhan kepada Yosua, ketahuilah
Aku serahkan ke tanganmu Yeriko ini beserta rajanya dan pahlawan-pahlawannya yang gagah perkasa. Puji Tuhan. Tuhan berkata kepada Yosua bahwa Tuhan akan menyerahkan Yeriko beserta rajanya dan juga pahlawan-pahlawannya yang gagah perkasa. Tetapi sebagaimana kita ketahui bersama, orang Israel tidak punya pengalaman berperang. Orang Israel tidak pernah berperang. Sebab selama hampir lebih dari 400 tahun, mereka ada di bawah perbudakan Mesir. Ketika mereka keluar dari Mesir, mereka tidak memberontak kepada Mesir. Tetapi tangan Tuhan yang luar biasa itulah yang menuntun mereka keluar dari Mesir. Sehingga mereka tidak punya pengalaman bagaimana berperang, bagaimana menghadapi musuh, strategi-strategi apa yang harus digunakan untuk mengalahkan musuh. Tetapi janji Tuhan kepada mereka, Tuhan mau berikan tanah perjanjian itu seperti janji yang sudah Tuhan berikan kepada nenek moyang mereka. Dan pada waktu Yosua, di zaman Yosua, Tuhan berkata secara langsung kepada Yosua bahwa Tuhan akan menyerahkan Yeriko. Tantangan pertama setelah mereka menyeberangi sungai Yordan. Dan diketahui, Yeriko adalah kota benteng yang sangat kuat. Tidak mudah untuk menembus. Tidak mudah untuk menyerangnya. Tidak mudah untuk mengalahkan Yeriko tersebut. Bahkan ketika pasukan atau orang Israel yang dipilih sebagai tentara-tentara mulai mendekat kota Yeriko. Yeriko sudah dikunci, ditutup rapat. Yeriko sudah tertutup pintu gerbangnya. Itu bagaimana mereka bisa masuk ke kota yang begitu rapat penjagaannya, begitu tebal temboknya, sementara mereka tidak punya pengalaman apa-apa. Tetapi Tuhan berkata kepada Yosua, Tuhan akan serahkan Yeriko ke dalam tangan Yosua. Dari apa yang kita lihat dari peristiwa jatuhnya Yeriko tersebut, kita bisa melihat bagaimana Tuhan mendidik, mengajar umat Tuhan untuk berjalan ikut dengan cara Tuhan dalam menghadapi persoalan. Tuhan tidak serta-merta memberikan janji kemenangan kepada Yosua untuk mengalahkan Yeriko tanpa sebuah respon awal yang dikerjakan oleh Yosua dan umat Tuhan pada waktu itu. Jika kita mundur sedikit di pasal yang kelima kitab Yosua, sudah akan temukan bagaimana Tuhan memerintahkan supaya Yosua
menyunat orang-orang Israel yang masih tinggal saat itu. Sebab orang Israel yang keluar dari Mesir sudah habis di padang gurun, sehingga generasi yang lahir di padang gurun belum disunat. Salah satu perjanjian Tuhan dengan Abraham nenek moyang mereka adalah perjanjian sunat. Dan mereka harus disunat secara lahiriah. Setelah itu diselesaikan, maka Tuhan menegaskan janjinya bahwa mereka akan menikmati kemenangan terhadap persoalan, hambatan, tantangan pertama di tanah perjanjian, yaitu dengan mengalahkan Yeriko. Respon mentaati firman Tuhan mendatangkan janji untuk kemenangan atas setiap persoalan. Dalam perjanjian baru, perjanjian sunat secara jasmani itu diperdalam dengan perjanjian sunat hati. Respon kita sebagai umat Tuhan terhadap setiap kehendak Tuhan akan menentukan janji kemenangan atas setiap problema kita yang disediakan oleh Tuhan. Kemenangan disediakan oleh Tuhan pada saat hati kita merespon dengan benar, merespon dengan baik, mengerjakan dengan benar perintah Tuhan dalam ketaatan kita kepada Tuhan. Dan janji Tuhan kepada Yosua untuk memberikan kemenangan kepadanya bukan berarti Tuhan kemudian menyingkirkan begitu saja Yeriko. Bukan berarti kemudian begitu sesudah menyeberang Sungai Yordan, Israel tidak akan berhadapan dengan Yeriko. Yeriko tetap berdiri kokoh di tempatnya pada waktu itu, dan orang Israel harus berhadapan dengan Yeriko. Perhatikan cara yang Tuhan berikan untuk mengalahkan Yeriko. Tuhan mengajar kepada orang Israel untuk tidak lari dari masalah. Tuhan bilang kepada Yosua dan untuk disampaikan kepada orang Israel, kamu harus mengelilingi kota itu. Mau tidak mau, orang Israel harus berhadapan dengan masalah. Tuhan tidak pernah mengajarkan supaya umatnya lari dari persoalan. Nanti jika lari dari persoalan, katanya bisa dapat piala. Juara 1 lomba lari dari kenyataan kehidupan. Tapi Tuhan gak pernah ajarkan itu. Tuhan mengajarkan kita untuk menghadapi setiap persoalan, tentu bukan dengan cara kita, tetapi dengan cara Tuhan. Tuhan mau kita tetap berhadapan dengan persoalan itu, tetapi kita tahu Tuhan pasti memberikan kemenangan kepada kita. Dia sudah katakan, berfirmanlah Tuhan kepada Yosua, aku akan menyerahkan ke tanganmu Yeriko beserta rajanya, beserta pahlawan-pahlawannya gagah perkasa. Haruslah kamu mengelilingi kota itu. Apa tidak cukup mudah bagi Tuhan untuk sekedar menghancurkan Yeriko?
Sangat mudah. Apakah tidak cukup mudah bagi Tuhan untuk menyingkirkan persoalan kita? Sangat mudah. Tetapi Tuhan tidak mengajarkan kita lari dari masalah. Dan pada waktu kita berhadapan dengan masalah, seperti Yosua berhadapan dengan Yeriko, Tuhan mau Yosua tahu bahwa Tuhan tidak pernah tinggalkan dia. Tuhan mau Yosua mengerti bahwa Tuhan menyertai dia menghadapi Yeriko. Seperti apa yang Tuhan kerjakan dalam kehidupan Yosua, bangsa Israel, strategi ini juga Tuhan masih gunakan untuk kita secara spesifik, secara unik, untuk setiap persoalan kita. Tuhan tidak menghendaki umat Tuhan lari dari masalah yang dihadapi. Tetapi Tuhan mau kita menghadapi masalah itu bersama-sama dengan Tuhan. Sebab kita tahu, firman Tuhan menegaskan, bersama dengan Tuhan kita akan hadapi masalah kecil, sedang, besar. Tidak jadi masalah selama ada Tuhan bersama dengan kita. Kita tetap akan menjadi pemenang sesuai dengan janjinya. Kita harus menghadapi masalah. Kita harus berperang dengan problema kita. Kita harus berhadapan dengan tembok-tembok yang tebal. Pintu-pintu yang tertutup. Tetapi Tuhan pasti akan runtuhkan tembok-tembok itu. Tuhan akan buka setiap pintu-pintu persoalan tersebut untuk membuat kita keluar dan menjadi pemenang bersama dengan Tuhan. Gak ada konsep lari dari masalah. Waduh, ini banyak masalah, aku tak lari saja, menghindar sana. Sana dapat masalah, menghindar sini, tidak usah menghindar lagi. Ya, kayak bajai nanti. Ngeles terus. Akhirnya nggak punya pengalaman. Tuhan mulai mendidik orang Israel berpengalaman dalam peperangan dengan menghadapi Yeriko. Dan dia katakan, kamu harus mengelilingi kota itu. Ketika saya merenungkan mengapa mereka harus mengelilingi kota itu. Mengapa mereka harus berputar mengelilingi kota itu. Saudara yang kasih Tuhan, seringkali kita saat menghadapi persoalan, kita hanya melihat persoalan dari satu sisi. Wah, ini masalah. Kemudian kita fokus hanya kepada satu sisi itu. Kita tidak mencoba untuk meneliti secara keseluruhan masalah yang sedang terjadi dari banyak sisi. Melihat persoalan bukan saja dari cara pandang kita, tetapi juga melihat persoalan itu dari cara pandang rohani, dari cara pandang Tuhan, dari cara pandang apa rencana Tuhan dengan masalah tersebut. Mengelilingi kota untuk melihat persoalan besar itu dan kemudian menyelesaikannya. Seorang pemanjat tebing ketika dalam sebuah kejuaraan panjat tebing tembok, ya, diberikan waktu saya kalau tidak salah 4 menit untuk percobaan sampai ke puncak. Jadi ada beberapa batu buatan ditempel di dinding yang derajat kemiringannya tidak lagi 90, bisa sampai lebih dari 90 derajat atau mengarah menjorok gini di bawah 90 derajat atau tergantung ukurnya dari
Area sini berarti kurang dari 90, bisa 45, 60, 30 derajat. Sekali sekali percobaan dia mencoba naik, jatuh. Maka dia akan lihat lagi, dia akan lihat dari sisi sini, lihat celah mana yang bisa dia merangkak ke atas. Strategi apa yang mau digunakan untuk naik ke atas. Dia akan coba terus sepanjang waktu yang diberikan. Sampai waktu itu habis, kalau dia nggak berhasil ya sudah. Karena itu perlombaan harus selesai. Tapi kalau mau dikasih waktu lebih panjang, dia akan terus coba. Ada yang sekali mencoba berhasil. Ada yang 2 kali. Ada yang sampai 7 kali baru berhasil. Tetapi ketika sebelum mereka menghadapi itu, dia akan lihat, dia akan pantau, dia akan nilai dan menentukan mana yang mau dipegang dengan tangan, mana yang mau dipegang dengan kaki, mana yang mau dilewati, ya, karena ada beberapa pemanjat tebing yang bisa melewati 1-2 step yang harusnya dilewati, kemudian dia melompat langsung ke atas, ada seperti itu. Tetapi mereka tidak akan lari dari masalah itu. Mereka akan terus coba sampai berhasil. Tuhan mau kita tidak lari dari masalah. Setiap kali kita lari dari masalah, kita akan bertemu dengan masalah baru, yang mungkin lebih besar, yang mungkin lebih mengerikan, yang mungkin lebih berbahaya, dan kita nggak punya pengalaman dengan persoalan-persoalan itu. Tetapi Tuhan mau kita melihat persoalan tersebut secara komprehensif, secara menyeluruh, dan kemudian mulai menghadapi masalah itu dengan sebuah keyakinan, Tuhan selalu menyertai kita untuk selesaikan masalah itu. Perhatikan cara yang kedua. Cara yang kedua yang diberikan Tuhan untuk mengalahkan Yeriko adalah membuang segala keluhan, membuang sungut-sungut, dan menggantinya dengan pujian. Pasal 6 ayat 3 sampai dengan ayat 5 itu menjelaskan tentang aturan yang ditentukan oleh Tuhan. Apa yang harus mereka kerjakan dalam menghadapi Yeriko. Tuhan katakan, kamu harus mengatur sedemikian rupa barisan. Mulai dari depan, tengah, sampai belakang. Dan kalau itu sudah diatur, kamu harus berkeliling sekali sehari. Tanpa bersuara. Hanya sangkakala, shofar itu yang boleh dibunyikan. Hari kedua sama. Hari ketiga sama. Sampai 6 hari lamanya. Tanpa bersuara. Di hari yang ketujuh, kamu harus mengelilingi kota itu. Di hari yang ketujuh, tidak hanya sekali, tetapi 7 kali. Tetap dengan formasi yang sama, tanpa bersuara, selama 7 putaran, baru di akhir putaran. Bersoraklah. Baru di akhir putaran. Berteriaklah. Maka tembok itu akan diruntuhkan. Tuhan mengajar kepada orang Israel untuk mentaati perintah Tuhan tanpa komplain. Tuhan berpesan supaya mereka mengelilingi Yeriko 1 kali dengan tidak bersuara. Selama 6 hari. Bahkan di hari yang ketujuh, 7 kali tanpa bersuara.
tanpa komplain, tanpa keluhan. Lapo toh Tuhan kok harus keliling, muter, apa gunanya? Besok muter lagi, besoknya muter lagi. Hari ketujuh muter, pusing Tuhan. Tapi itu cara Tuhan. Untuk mendidik orang Israel tidak mengeluh. Sebab kita tahu selama di perjalanan padang gurun, orang Israel ngedumel melulu. Orang Israel bersungut-sungut terus. Dikasih makan kurang, dikasih air kurang, dikasih kesehatan masih marah dengan Tuhan. Maka ketika menghadapi Yeriko, Tuhan katakan, jangan bersuara. Lakukan saja. Utari saja. Kerjakan saja apa jadi perintah Tuhan. Sekali, 2 kali, 3 kali. Sampai hari yang ketujuh, 7 kali. Tanpa bersuara. Cuma boleh ada shofar, sangkakala yang berbunyi. Tuhan mau orang Israel tidak bersungut-sungut ketika menjalankan perintah Tuhan. Bahkan mungkin karena orang Yeriko melihat ini orang Israel berputar-putar, ngapain diolok, dihina, ya, dicaci maki. Tapi Tuhan tetap pesan, jangan bersuara. Tidak usah mengeluh. Tidak usah bersungut-sungut. Sudah dengerin saja itu suara sangkakala. Dengerin saja itu suara musiknya itu. Nikmati saja apa yang terjadi. Tuhan mau orang Israel membuang keluhan-keluhan yang tidak berguna dalam kehidupan mereka ketika menghadapi persoalan. Dari sini kita juga bisa belajar ketika kita banyak mengeluh karena persoalan kita itu tidak menyelesaikan masalah. Tapi saat menghadapi persoalan, ketika ada firman Tuhan datang kepada kita, lakukan saja tanpa keluhan. Lakukan saja tanpa bersungut-sungut. Ketika ada firman yang datang kepada kita, kerjakan dengan ketaatan tanpa bersungut-sungut. Ketika kita harus berhadapan dengan problema, hadapi saja tanpa bersungut-sungut. Mereka harus bersabar. Mereka tidak boleh manja. Dikit-dikit ngamuk, dikit-dikit ngambek sama Tuhan, dikit-dikit protes dengan Tuhan. Kalau sudah bandingkan dengan kitab Ibrani pasal 11 ayat 30 dikatakan, karena iman maka runtuhlah tembok-tembok Yeriko. Setelah kota itu dikelilingi 7 hari lamanya. Tidak mudah melakukan perintah Tuhan tanpa respon iman yang benar. Tidak mudah untuk taat kepada Tuhan tanpa ketulusan iman, tanpa keinginan untuk mengerjakan iman, tanpa dengan suka hati, dengan sukarela kita berjalan di dalam iman. Orang Israel enggak ngelempari tembok Yeriko, orang Israel enggak ngebom tembok Yeriko. Mereka enggak menerobos masuk pintu gerbang Yeriko. Mereka cuma berputar, berputar dan berputar. Tanpa bersuara, tanpa bersungut-sungut. Dan di akhir mereka melakukan putaran yang ketujuh, di hari yang ketujuh, baru mereka bersorak. Bersorak-sorai untuk tembok yang belum runtuh.
Dan itu menghasilkan kemenangan dengan runtuhnya tembok. Membuang keluhan dan mengganti dengan pujian, sekalipun belum melihat kemenangan. Tuhan mau kita tidak mengeluh, tidak bersungut-sungut, tetapi memuji Dia. Sekalipun masih ada di tengah-tengah masalah, Tuhan tidak mau kita ngedumel. Tapi Tuhan mau kita terus memuliakan namanya. Sekalipun belum melihat mujizat terjadi untuk persoalan kita, Tuhan tetap mau kita tunduk taat kepadanya. Dan merasa kita sudah dapat kemenangan dengan cara memuji Tuhan. Maka itulah yang akan merontokkan tembok-tembok Yeriko, merontokkan persoalan-persoalan yang kita hadapi bersama dengan Tuhan. Banyak orang yang baru bersyukur setelah menikmati keajaiban Tuhan. Banyak orang yang baru memuji Tuhan setelah menikmati pertolongan Tuhan. Tapi di tengah-tengah masalah, hidupnya penuh dengan keluhan, hidupnya penuh dengan persungutan, hidupnya penuh dengan kondisi yang mengumpat, marah. Siapa saja dimarahi. Bahkan Tuhan pun dimarahi. Ngambek dengan semua orang. Sampai juga ngambek dengan Tuhan. Tapi mari, apa yang Tuhan ajarkan kepada kita lewat peristiwa Yeriko ini. Tuhan mau umat Tuhan membuang keluhan, membuang sungut-sungut dan menggantinya dengan pujian. Maka persoalan itu pasti akan dirontokkan. Bukan dengan kekuatan kita, tetapi dengan iman kita yang mengalahkan dunia ini. Dengan iman kita mengalahkan setiap persoalan tersebut. Yeriko bisa dikalahkan. Permasalahan pertama bisa dikalahkan. Persoalan kita pasti juga bisa kita menangkan bersama dengan Tuhan. Dengan cara yang Tuhan berikan. Buang segala keluhan, sungut-sungut. Ganti dengan pujian, pemuliaan pengagungan kepada Tuhan. Yang ketiga, cara yang Tuhan berikan adalah melakukan bagian kita dengan setia. Yesaya 6 ayat 20 katakan, maka runtuhlah tembok itu. Lalu mereka memanjat masuk ke dalam kota, merebut kota itu. Tembok sudah runtuh. Tembok sudah hancur. Maka bagian orang Israel adalah masuk ke dalam kota, merebut kota tersebut. Tuhan melatih orang Israel yang tidak punya pengalaman perang untuk berperang melawan Yeriko. Setelah tembok itu runtuh, Tuhan mau orang Israel mengambil tindakan. Maju, merebut kota tersebut. Dan menyelesaikannya. Ketika kita menghadapi persoalan, permasalahan, Tuhan tidak akan merampas bagian kita untuk menyelesaikan persoalan tersebut. Tuhan tidak akan serta-merta menyodorkan hadiah kemenangan. Tetap harus ada perjuangan yang kita lakukan. Tetap harus ada usaha yang kita kerjakan. Tuhan, saya bermasalah dengan masalah pekerjaan, ekonomi. Tuhan katakan, aku akan memberkati engkau. Ikuti apa yang katakan, cari dulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka yang ditambahkan kepadamu. Ya Tuhan, saya sudah kerjakan itu. Terus apa lagi? Saya tunggu Tuhan datangin duit dari sorga langsung ke depan saya. Enggak ada. Mesti kerja.
masih lakukan usaha. Tuhan kasih hikmat untuk mengembangkan usaha. Tuhan kasih hikmat untuk mengerjakan segala sesuatu yang bisa dikerjakan untuk kita memperoleh finansial, keuangan. Tuhan sediakan cara, Tuhan sediakan hikmat kepada kita. Tuhan berikan kepada kita pengertian-pengertian baru untuk mengembangkan, menginovasi apa yang kita bisa kerjakan untuk pekerjaan kita. Dan disitulah bagian kita menyelesaikan persoalan kita. Disitulah bagian kita untuk menyelesaikan peperangan kita dengan masalah tersebut. Tuhan, saya punya masalah dengan kesehatan tubuh. Saya sudah berdoa, Tuhan. Tuhan kasih kesembuhan saya dong. Kok saya nggak sembuh-sembuh? Tuhan kasih hikmat kepada kita. Bagian kita berusaha apa? Jaga kesehatan kita. Kalau sudah sehat. Kalau sakit, upayakan kesembuhan kita. Berdoa dan bekerja. Ora et labora. Berdoa untuk kesembuhan. Kita juga mesti kunjungin pakar medis, minum obat. Ada penyakit yang mungkin kita nggak perlu obat sembuh. Tapi ada penyakit yang harus disembuhkan dengan obat. Banyak orang yang keliru di bagian ini. Banyak orang yang berharap, oh saya sudah berdoa sama Tuhan. Betul, berdoa sama Tuhan. Saya sudah minta luar biasa sama Tuhan. Betul. Bagus, langkah yang bagus. Pertama mesti datang berdoa kepada Tuhan, minta kesembuhan. Tapi ingat, jangan sampai begitu nggak sembuh, kemudian ngedumel marah sama Tuhan dan tinggalkan Tuhan. Saya baca beberapa status di media sosial. Saya kecewa dengan Tuhan, saya sudah berdoa untuk kesembuhan saya, tapi saya nggak sembuh-sembuh. Ada yang komen, sudah ke dokter Pak, sudah mencoba berobat Pak. Saya percaya sama Tuhan, nggak perlu dokter, nggak perlu obat. Lah kok Bapak kecewa sekarang? Ya karena Tuhan nggak sembuhkan saya. Kemudian ada yang komentar di bawahnya, Pak, Paulus saja rasulnya Tuhan, nggak sembuh dari sakitnya loh. Dia selalu bawa dokter namanya Lukas kemana-mana untuk kontrol kesehatannya. Tidak bisa, ya udah ngotot, salah ngotot lagi ya. Repot seperti itu. Tuhan mau kita selesaikan bagian kita. Tuhan kasih hikmat kepada kita. Tuhan kasih kepada kita cara dan kita harus kerjakan. Ada memang yang anti dengan pengobatan medis. Ada. Ya. Tapi akhirnya ya menyesal belakangan. Kenapa enggak dari awal dulu ya saya datang ke check up, cek kesehatan dan sebagainya. Menyesal belakangan. Tidak ada gunanya. Tuhan kasih kepada kita hikmat. Tuhan kasih kepada kita pengertian. Tuhan kasih kepandaian kepada ilmuwan-ilmuwan mengembangkan obat-obatan medis yang bisa digunakan. Ya, selama enggak menyalahi aturan Tuhan, enggak apa-apa. Gunakan obat-obat medis itu. Yang enggak boleh itu kita datang kepada pertenung, kita datang ke dukun-dukun, Mbah kok gak mari-mari Mbah. Iya niki Mbah. Oh anu le, belah pitik blorok. Kepalanya enggak boleh putus. Taruh depan rumahku ya. Ya, enggak sampai sejam hilang itu pitiknya. Ya, diambil sama
yang punya rumah. Ya kan? Nah, oh ini sakitnya ini kesambet ini Mbah. Kesambet apa? Kesambet di situ loh kemarin mainan yang ini greng-greng situ. Anak Tuhan kok kesambet. Anak Tuhan harusnya nggak pernah kesambet. Nah, anak Tuhan kesambet, tanda tanya besar. Gitu. Bukankah Tuhan kasih kepada kita ya roh yang lebih besar dari segala sesuatu dalam dunia ini? Gak mungkin berani nyambet-nyambet kita. Ngelihat aja sudah kabur kok. Omeh nyambet. Kalau sampai kesambet, jangan-jangan jadi anak Tuhan yang palsu lagi. Casingnya tok anak Tuhan, dalamnya enggak. Tuhan mau umat Tuhan lakukan bagiannya dengan setia. Memenangkan peperangan bersama dengan Tuhan. Tuhan gak serta-merta kasih kemenangan tanpa usaha. Tetap harus ada usaha yang dikerjakan. Orang Israel harus maju, memanjat masuk ke dalam kota, harus merebutnya. Setelah tembok itu runtuh, mereka harus masuk, merebutnya, memenangkan peperangan. Di situ kita bisa lihat dari perjalanan orang Israel mengalahkan Yeriko ini. Kerja keras, usaha manusia tidak ditempatkan di depan, tetapi di belakang setelah ketaatan. Setelah taat, lihat seluruh masalah itu, kelilingi kota itu. Kelilingi tanpa bersuara. Kelilingi 7 kali tanpa bersuara. Baru saat itu bersorak. Setelah runtuh, baru usaha kerja kerasnya masuk. Ketaatan kepada Tuhan ditambah dengan kerja keras menghasilkan kemenangan dalam menghadapi persoalan. Tuhan selalu punya cara untuk membuat kita menang menghadapi masalah kehidupan kita. Dan setiap cara itu bisa unik, spesifik. Tidak sama satu dengan yang lainnya. Tetapi secara garis besar sama. Tuhan mau kita taat, Tuhan mau kita melepaskan persungutan, menggantinya dengan puji-pujian, dan Tuhan mau kita ambil bagian menyelesaikan masalah itu. Dengan apa yang Tuhan berikan kepada kita, kemampuan intelijensia, hikmat akal budi, kekuatan untuk kita selesaikan persoalan itu. Main musik singer bisa maju ke depan. Tuhan selalu punya banyak cara untuk membuat kita menang menghadapi problema persoalan kehidupan kita.